Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Benchmark Channel bersama saya Benny Warsita. Nih, di sebelah saya ini ada yang agak sedikit besar dari saya ya. Aduh, jangan ini. Ada Kang Freddy. Assalamualaikum Kang Freddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kawan. Alhamdulillah. Ya teman-teman, saya undang Kang Freddy ini sengaja karena saya tuh kepengen ngobrol masalah ini, Kang, apa namanya, sekarang ini kan lagi rame, bukan lagi rame, memang dari dulu sebenarnya. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang akhirnya dimanfaatkan, bukan dimanfaatkan ini ya, dimanfaat positif ya, jadi dimanfaatkan untuk bisa jadi itu adalah kocek kantor, cuan, ya, intinya. Nah, ini Kang Freddy ada kaitannya. Ya. Tapi sebelum ke sini, saya pengen tahu dulu Kang Freddy, sebetulnya Kang Freddy apa ya ininya, apa namanya, kegiatannya apa sebetulnya? Kegiatan apa sehari-hari? Ya. Saya kegiatan sehari-hari itu melatih. Melatih burung, ya. Maksudnya bro, melatih taekwondo saya. Wow. Melatih taekwondo. Gitu ya? Ya. Aduh. Sebagiannya saya pakai bisnis kecil-kecilan lah. Gitu. Taekwondo. Ya. Oh, berarti disebutnya apa ya? Kalau kan yang lain itu bela diri, ya, pelatih, coach ya. Coach ya. Sudah berapa lama menjadi coach? Saya kalau di taekwondo, udah lama juga ya. Sudah lebih dari 20 tahun lebih. Emang dari kecil kan hoyong jago taekwondo atau apa itu? Jadi sejarahnya itu, panjang kalau diceritain ya. Ulah tuh. Jadi pengen aja, saya pengen bela diri aja. Hmm. Sebenarnya itu zaman SMA, saya pengen bela diri itu, pengen seperti Jean Claude Van Damme gitu. Waduh. Tujuannya kan, ya. tujuannya pengen jadi seperti bagi SMA kan Terobsesi karena sering nonton. Nah, awalnya dari situ, saya masuk ke taekwondo. Awalnya sih pengen split, saya itu dulu awalnya. Pengen bisa split awalnya. Biasa gitu dengan perawakan begini? Atau belum begini? Belum bisa, sekarang udah nggak bisa. Faktor usia kali ya, karena jarang dilatih lagi gitu. Awalnya pengen bisa split saya tuh. Nah dari situ berawal pengen bisa split, akhirnya pelatih saya bilang, "Wah, kamu kayaknya punya bakat nih ya." Begitulah, ya ada perhatian dari pelatih. Sampai akhirnya pelatih saya menerjunkan saya di pertandingan. Ikut ini lah ya. Ya, akhirnya dari situlah saya mulai senang menggeluti karena ikut dalam beberapa pertandingan. Pernah ikut Porda, Kejurnas, ya lumayan lah pernah gitu, dapat juara gitu. Nah setelah itu keatletannya kan sudah diwujudkan dengan tadi ikut lomba. Ya. Lalu selain itu apa? Ada kegiatan lain? Artinya seperti manusia biasa lah gitu dengan digawe. Dulu saya kerja di perhotelan. Saya dulu di dunia perhotelan. Memang basicnya dari sana? Saya backgroundnya bukan di perhotelan, tetapi saya juga tidak sengaja kerja di hotel. Saya di perhotelan itu gara-gara saya dari taekwondo. Kalau saya mau bilang, saya kerja di hotel bukan karena saya sekolah perhotelan, tapi dari taekwondo. Nah, masih bertanya ya, iya tuh kan. Nah, itu mau mimitin aja. Jadi pertamanya gini, ngelihat CV saya cantumkan kan ada taekwondo di situ kan. Kamu taekwondo ya? Iya, berapa dan satu? Sudah pernah ikut kejuaraan? Sudah pernah. Kamu siap nggak kalau besok kamu bekerja, kamu latih security saya? Wah gitu. Yang 100 itu saya. 100 orang security itu. Padahal dibutuhkannya bukan pelatih taekwondo, bukan. Pelatih renang gitu kan? Olahraga. Saya bilang siap. Ya. Saya bilang siap. Kapan saya siap? Besok siap. Di situ awalnya, maka saya bilang saya pertama ke dunia perhotelan itu gara-gara saya taekwondo. Ini awalnya nih. Nah dari situ saya masuklah situ ya. Kerjaan itu saya masuk. Jadi supervisor selama kolam renang. Nah saya diterima ilmu di sana selama 2 tahun di CR itu. Karena saya punya passionnya sport. Bukan hanya taekwondo, saya bisa renang, saya di renang juga saya pernah ikut kejuaraan, saya bisa juga punya olahraga saya suka, karena fasilitas secara olahraga ada tenis sport juga, dan akhirnya saya naik jabatan sebagai sport activities
manajer. Jadi saya mengelola semua olahraga yang ada di sana. Nah, tahun 98 itu respon 98 ya. Nah, akhirnya saya sama manajer saya, ayo kamu nge-apply aja karena ini bakal hancur nih dunia properti gitu kan. Akhirnya saya ngelamar, dapat panggilan ke Hotel Senayan Jakarta. Jadi lifeguard tapi di sana. Ya. Nah itulah akhirnya mulai saya di dunia perhotelan yang sebenarnya saya ke Hotel Senayan Jakarta. Terus ya udah pindah lagi ke Villa Istana Bunga. Villa Istana Bunga saya pindah lagi berangkat ke Qatar di hotel juga. Ke Qatar? Qatar, di Doha Qatar. Doha Qatar balik ke Indonesia sebentar, 1 bulan saya berangkat lagi ke Jeddah di Hotel Hilton. Sama di sana juga saya sebagai gym instructor kalau ada. Di sana. Gym instructor sekaligus juga lifeguard juga, pelatih renang. Jadi saya sebagai pelatih fitness juga sebagai pelatih renang. Nah, teman-teman, itu adalah sebetulnya keahliannya yang sebenarnya. Karena dari taekwondo itu bisa kerja di hotel, terus ngajar murid-murid ayeuna ya di sekolah-sekolah SD, SMP mungkin begitu ya. Karena taekwondo juga saya bisa keluar negeri kan. Dan bisa umroh, bisa haji. Nah, dari taekwondo itu dia kan awal cikal bakal dari taekwondo. Kan tadi saya ajarin taekwondo. Yang kan itu ke masjid. Ke masjid berarti itu makanya gitu. Aduh, syukur tuh itu kata alhamdulillah ya. Itulah saya bisa jalannya taekwondo. Bisa megang hajar aswad ya. Saya pikir ini awal mulanya dari taekwondo gitu. Istri juga sama apa namanya? Enggak, istri mah olahraga juga sama. Beda olahraga. Bukan atlet, dia hanya senang aja malah. Oh, tapi taekwondo juga sama? Bukan, dia badminton. Oh, badminton. Senangnya badminton dia. Kita kebayang teman-teman kalau lagi pas ya gitu ya, yang satu taekwondo, yang satu bawa raket. Nah, teman-teman, ini intinya sekarang. Karena sebetulnya yang saya kepengen ajak ngobrol itu bukan taekwondo, ya, karena kahiji capek buat saya. Tapi ini Kang Freddy ini ternyata adalah seorang YouTuber, dan YouTubernya kalau menurut saya kenapa saya undang di Benchmark Channel itu menarik gitu. Ini katanya ada perjalanan yang menurut beliau sendiri tidak menyangka dan tidak menyana. Karena memang mungkin para YouTuber juga sebetulnya begitu sebenarnya awal nama gitu. Cingkang boleh cerita, tiba-tiba dari taekwondo, dari pekerjaan yang sehari-hari, pipiluan dari YouTuber teh gimana gitu. Jadi YouTuber itu kalau sagala geuing. Jadi gini kan, awal sebenarnya saya bikin YouTube-nya mah 2017. Awal bikin YouTube-nya, tapi belum ngerti apa-apa. YouTube-nya apa? Terus apa menghasilkan duit apa tidak itu saya nggak ngerti gitu ya. Saya bikin aja di HP saya 2017 bikin kan. Cuma bikin aja, ngupload satu video udah blong aja hilang berapa tahun gitu. Jadi kapan dimulainya lagi? Dimulainya lagi pada saat pandemi kemarin. 2000 berapa ya? 2 tahun kebelakang itu berarti 2010 ya? Ya, 2020 kita mulai 2019 lah saya mulai. Pokoknya awal pandemi lah. Awal pandemi 2019 itu. 2019 ya. Bulan Maret saya masih ingat bulan Maret April. Nah, itu kan nyala udah lagi itu. Jadi bukan itu. Nah, pandemi itu karena kan saya bilang tadi kan saya kan ngajar di sekolah-sekolah gitu ya. Kan offline tuh ya. Akhirnya mati tuh. Sekolah tutup. Otomatis kan secara finansial tertutup juga kan. Bisnis juga sama, sangat terdampak. Kan orang teh kedah tuang gitu kan. Akhirnya saya mikir itu apa yang saya harus survive kan. Harus saya lihat ini orang-orang yang tidak kena dampak itu YouTuber kelihatannya nih. Yang lain yang kerja di pabrik, di perusahaan, di mana itu semua kena dampak pada saat pandemi kan. Bisnis semua tutup, termasuk hotel kan banyak, ada beberapa tuh yang mau iklan bahkan pada mau dijual juga. Ada jual, ada malah yang jual kan hotelan. Tapi saya ngeliat kalau orang-orang YouTube kalau pada ketawa-ketawa gitu ya, mereka ini aja gitu happy. Akhirnya udah saya bisa dulunya karena pandemi itu, udah upload video aja gitu kan. Nah karena tidak di manage dengan baik waktu itu.
Jadi ya saya asal aja. Jadi udah apa nih yang itu udah ngupload. Ya itu ngupload bela diri saya. Jadi pada saat saya kalian kita di waktu saya ngajar saya videoin terus saya upload gitu. Ya gitu awalnya. Saya yang berjalannya itu ngikutin terus. Mulailah saya di situ waktu itu mulai ada pencerahan tuh, ada seseorang yang memberikan informasi ke saya di satu grup itu, bahwa di YouTuber itu bisa menghasilkan uang. Coba saya bukan dia gitu kan, siapa mulai dari Atta Halilintar gitu ya, Baim Wong gitu kan. Nah saya mulai dari situ terpacu lah Pak, udah saya seriusin tuh di YouTube itu. Awalnya saya di kontennya olahraga awal. Ya. Nah tapi di taekwondo ini kurang maksimal hasilnya. Oh jadi kontennya memang khusus taekwondo lagi? Ya karena namanya kan Freddy Sudaryanto Sport kan. Oh ya, channelnya apa Kang? Boleh? Freddy Sudaryanto Sport. Freddy Sudaryanto Sport. Ya. Oke. Freddy Sudaryanto Sport. Jadi saya ahli olahraga, tapi nggak bagus. Akhirnya saya coba beralih ke yang lain kontennya gitu. Coba beralih ke ini apa namanya, ngeprank dulu. Nah di ngeprank sudah lumayan sebenarnya, agak keangkat lumayan viewersnya, tapi tidak maksimal juga sih. Ngeprank settingan atau beneran nih? Beneran itu. Oh beneran ya? Jadi saya setiap ngeprank nggak ada yang setting. Betul-betul ada istilahnya pada saat kita ngeprank kita ditempelin kan, ditempelin gunung di prank. Waktu saya di Gunung Bohong saya ngeprank, kalau ngeprank nakut-nakutin orang gitu ya. Rupanya si ibunya ini apa ruasnya ditampilin kan. Jadi betul-betul bukan settingan dan saya upload itu yang lagi tempelannya biar orang betul ini real gitu. Ada suka dukanya lagi di prank itu. Lalu setelah itu apa lagi yang digarap di channel YouTube? Channel itu saya garap tuh, dari mulai olahraga taekwondo, kemudian ngeprank, kemudian juga saya coba juga ke ke boneka-boneka itu, kemudian ke kuliner juga mukbang. Saya coba tuh semua kan, saya coba itu. Tapi yang ada lumayan itu di ngeprank. Nah terakhir saya benar ya. Kalau misalkan di orang-orang YouTube itu bagus, wah hebat gitu ya. Tapi tidak sedikit juga orang-orang yang coba ke YouTube, mereka banyak yang frustasi kan. Ya betul. Itu banyak yang karena apa? Ternyata memang nggak gampang gitu. Untuk mencapai subscriber, mencapai viewer kan syarat di YouTube tuh kita harus minimal punya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, jam tonton. Itu syarat minimal untuk bisa dimonetasi. Nah untuk mencapai ke sana itu memang gak gampang tuh. Dari sekian 100% yang bilang gampang paling cuma sekian persen lah. Tapi banyak yang tidak gampang ya, gitu. Yang susahnya tuh lebih banyak gitu. Ada sedikit yang memang frustasi. Teman-teman saya yang jalan gitu, saya berat aja gitu. Enggak, saya gini ya, 1000 subscriber sendiri masuk ke maksimal itu maksudnya minimal kan 1000 sama 4000 itu ya. Itu berjangka berapa lama? Nah itu, kan waktu itu kan sudah mulai pandemi itu, saya baru setahun sudah mencapai itu. Setahun lebih lah. Saya mencapai 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Nah, itu 1 tahun sudah monetize. Oke, waktu itu ya. 1 tahun. Dan dengan konten yang tapi belum digaji loh, belum dapat penghasilan. Belum ada. Sudah dimonet, tapi belum dapat penghasilan. Karena apa? Jadi setelah kita dimonet itu kan kita dari awal lagi, hitungan viewersnya dari awal lagi. Nah dari awal itu barulah kita masuk dolar kita kan. Kita ada cap dolar di konten kita. Oke, buat teman-teman yang belum paham bahwa ketika sudah dimonetize itu bukan berarti kita sudah dapat tapi justru itu adalah awal daripada hitungan mereka. Nah, awal situ perjuangan awal kita mencari uang itu setelah monet. Jadi pertama perjuangannya mencari 1000 dulu subscriber untuk masuk jadi monetize. 4000 jam tonton. Nah ini yang beratnya itu di situ, perlu perjuangan dan perlu mental yang kuat. Aku makan untuk mengajak teman-teman apakah akan setiap YouTube dan, woi, subscribe aja lah. Gitu terus. Iya. Jangan lupa subscribe jadi channel YouTube saya. Termasuk benchmark channel ya. Awas ya.
Benchmark Channel. Benchmark. Benchmark Channel. Benchmark Channel. Nah. Jangan lupa subscribe, like, and share. Nah, gitu. Ameh sarwa gajian ya. Mantap. Jangan lupa. Terus kan Kang, terus gimana? Jadi mulai awal itu di situ kan, setelah kita mulai, nah situlah kita mulai berjuang. Berjuang untuk mencari dolar. Nah disitulah ada semangat baru, semangat yang apa? Membahas orang nomor dicas lagi kan, dicas lagi dari sekian. Habis kemarin kita dimulai perjuangan gitu. Nah disitulah kita berjuang. Nah disitu semangat muncul lagi. Karena dolarnya udah muncul gitu kan. Waktu ketika sudah dimonetize, lalu kan semangat ada tuh. Kontennya masih itu taekwondo. Nah, saya masih taekwondo dulu, masih taekwondo kontennya. Dan malah saya bukan hanya taekwondo aja, konten Cimahi juga saya upload, termasuk underpass saya upload tuh gitu. Jadi masih kene apa? Masih aduk-adukan lah. Ya. Ini masih campur Entah gitu lah. Belum fokus. Ya. Nah, di perjalanan saya tiba-tiba ada yang menyuruh saya untuk mengupload satu peristiwa di Jalan Jaga. Di Subang. Di Subang itu ada kejadian pembunuhan ibu dan anak di Subang, nah, di Jalan Jaga. Karena memang itu adalah juga tempat saya dulu kerja dan orang tua juga orang hasil orang Cianter, asa ke kampung sendiri ya. Jadi saya coba iseng-iseng berangkat ke sana. Berangkat ke sana, saya coba-coba isi mengupload gitu. Saya upload, pada saat saya lihat di luar dugaan kan tiba-tiba viewersnya langsung naik melejit. Berapa lama itu? Dari mulai upload? Itu hitungan menit kan? Hitungan menit, bukan hitungan hari ya. Wih, hebat. Hitungan menit. Yang biasanya kalau saya dapat 100 ya, 100, 200 viewers, itu hitungan hari, sehari, 2 hari, 3 hari. Ini malah hitungan menit, itu bisa sampai tembus 1000 lebih. Malah sampai 3 jam, 4 jam itu bisa nyampe di atas 10.000. Nah itu yang membuat saya kaget di sana. Nah kira-kira apa nih yang menjadi menjadi kunci ini? Apakah karena akan mengupload sesuatu yang sedang booming, atau akan pinter-pinternya bikin capture, bikin judul, gimana? Jadi kalau saya itu berjalan, ternyata setelah saya pelajari, setelah saya ikut, ternyata memang kalau bisa kita membuat channel YouTube tuh, pada saat ada yang viral, ikut. Oke. Kan pada saat akan mengupload si tadi kejadian di Subang dengan kamera yang mewah atau bagaimana? Saya dengan kamera yang apa adanya ini, yang saya pegang nih, kamera ini saya. Iya. Saya pakai ini kan. Cuma kan mungkin beda dengan punya saya. Sama aja kan, ini malah jadul kan. Ya bukan jadul lah, maksudnya yang biar. Ya artinya dengan sebuah HP. Sebuah HP bukan kamera, saya HP ini. Waduh. Ini HP ini saya. Jadi kemana-mana HP ini. Dan saya pengeditannya juga simple, nggak yang ribet ya. Pakai itu ada aplikasi yang ada di sini, pakai HP. Jadi saya ngeditnya juga di sini. Sampai sekarang ini begini. Sampai sekarang. Kalau sampai sekarang ada berubah sedikit lah. Ada kamera. Sekarang sudah ada kamera. Sudah ada. Dari hasil taekwondo. Ya. Bukan. Dari hasil YouTube. Ya kan taekwondoan kan ini YouTube deh. Tapi kalau saya ini yang lebih menjual yang mana? Yang itu. Yang Subang itu. Justru saya terasa hasilnya itu yang menghasilkan uang itu dari Subang, kasus Subang. Itu pun tadi saya Adi ini ada yang bilang ya, ini dapat hasil eksploitasi. Bukan ya. Bukan, jadi ya kita mah karena kita kebetulan aja mengekspos ini ya, tiba-tiba viewers kita jadi banyak. Tapi juga bukan hanya saya, karena yang upload YouTuber banyak YouTuber juga yang upload ini dan semua sama. Berarti begini Kang, istilahnya bukan berarti kita aji mumpung. Tapi mungkin kan masyarakat ini pengen tahu berita-berita seperti apa gitu ya. Kita itu mungkin ya mengawal kasus ini, ikut mengawal kasus. Iya betul. Jadi mengawal kasus juga. Katakan kalau kita YouTuber kan ini kan wartawan apa ya? Wartawan sebutnya apa ya kalau dia? Tidak resmi lah. Wartawan tidak resmi lah. Ya, wartawan tidak resmi. Tapi memberikan info yang justru lebih akurat biasanya ya. Nah, justru itu kalau di media kan mereka itu
sudah punya protapnya ya. Diatur oleh bosnya, kamu upload sana, aturannya ini tidak boleh melebihi ini, gitu kan? Sudah nggak boleh, ada aturannya kalau di wartawan itu. Kalau kita nggak ada batasan. Iya. Kalau kita bebas. Ada regulasinya juga. Iya, kalau kita bebas gitu. Oke Kang, ini kan sudah terpetik hasilnya dari si kasus itu tadi. Nah sekarang ini kata kuncinya berarti supaya teman-teman juga tahu, Kang Freddy ini itu kan cerita dari awal adalah orang yang seperti kita aja gitu, bekerja gitu ya, 9 to 5 gitu, lalu tiba-tiba terbersit untuk membuat sebuah karya video gitu melalui kamera ini, apa namanya, kamera HP, smartphone. Tiba-tiba juga timbul resep dan sebagainya, bahkan ada dorongan dari teman-teman YouTuber yang lain yang merasa bahwa di situ mungkin itu kuahnya, karena pada saat itu sedang pandemi juga ya kan. Nah sekarang ini kan supaya termasuk saya sendiri ya, Akang kan sekarang tiba-tiba sudah rada ngerti nih ya, ketika wih ini begini cara-caranya. Mungkin kan untuk teman-teman yang kepengen menjadi YouTuber yang sukses seperti Akang, ya kan sukses belum tentu berhasil kan. Nah ini kan sudah sukses mencapai apa yang diinginkan tadi, monetize sukses kan ya. Apalagi mendapatkan uang kan terus gajian begitu. Tuh pengen urutan sana batu. Kira-kira bagaimana? Baik, begini kan, ada punten pisan ini. Saya masih pemula sebenarnya, YouTuber pemula, tapi kita berbagi ilmu. Ya dari pengalaman saya nge-YouTube, dari mulai yang tidak punya subscriber, tidak punya viewer, sampai saya akhirnya ketemu monetize, saya punya kesimpulan akhirnya kan, kepada rekan-rekan yang mau nge-YouTube, harus dipersiapkan. Pertama harus niat dulu, niat, karena niat itu penting, bahwa kita pengen YouTube ini harus serius gitu, santai tapi serius, diniatkan. Kenapa? Supaya kita nantinya betul-betul serius menggelutinya. Nah satu itu pertama niat dulu, kemudian kedua adalah harus banyak sharing sama teman, sesama YouTuber. Kalau bisa jangan sendiri. Kalau saya dulu sendiri, karena di Cimahi saya belum ketemu teman YouTuber, jadi saya bekerja sendiri kan. Waduh, saya nggak nyari YouTuber kemana, nggak ada di Cimahi. Jadi harus sering sharing juga ya. Nah, supaya banyak masukan. Ketiga adalah, nah baru kita ada nih trik-triknya supaya kita bisa cepat dimonetize. Nah itu trik-triknya. Satu kan kita mencari subscriber sama viewers ya, betul. Nah kalau bisa cari konten yang tidak punya batasan. Artinya bagaimana? Contohnya? Jadi gini, contoh, saya taekwondo nih. Saya waktu kan taekwondo, konten saya kalau ke taekwondo, nanti yang nonton cuma taekwondo aja. Oh, segmented. Iya, ada batasannya. Betul. Gitu. Berarti orang karate nggak mau nonton, orang badminton nggak mau nonton. Kayak hubungan nggak ada hubungan. Berarti kalau itu kita sudah membatasi diri kita, membatasi konten kita. Nah ini satu kesalahan nih. Kecuali kalau misalkan di taekwondo itu kita punya maksimal, misalkan kita jago pisan di taekwondo, bisa keputaran, bisa ngapung. Nah, yang orang lain tidak punya. Baru gitu. Nah, itu boleh kalau gitu. Oke, teman-teman, itu tadi kan semacam triknya, bahwa kita itu jangan segmented membuat konten, tetapi harus yang universal lah, universal. Yang bisa semua orang bisa melihat. Oke. Terima kasih Kang. Siap, sambil sukses terus dengan YouTube-nya. Sambil Kang Benny juga ya. Amin. Channelnya Benchmark Channel. Amin. Ya. Jadi teman-teman yang nge-subscribe-nya YouTube Akang, ngabdi gitu loh. Benchmark Channel. Jangan lupa di-subscribe, like and share. Oke. Hatur nuhun Kang sekali lagi. Sami-sami sukses. Akang sehat. Ya, taekwondo-nya juga tolong saya ajarkan lah. Siap. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di Benchmark Channel berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.